Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 keuntungan menarik mantan kembali ketika sekarang dia bersama orang ketiga. Nah, jadi kita tidak usah terlalu pusing, stres ya, ketika mantan sekarang direbut oleh orang ketiga. Kenapa? Karena banyak keuntungannya. Ya, yang penting kan dia balik kepada kita ya. Sekarang biarkan saja dia bersama orang ketiga dulu. Kenapa demikian? Yang pertama, misal sekarang ini masih kuliah. Ya, sudah bersama dia. Itu biasanya kuliahnya jadi kacau balau, jadi berantakan. Karena sibuk sekali. Tidak sempat mikirin kuliah dia sendiri, sibuk antar jemput orang yang dia cintai setiap hari. Repot. Ya. Nah, maka biarkan kerepotan itu sekarang yang menjalani orang ketiga. Sehingga kita bisa fokus kepada perkuliahan kita. Setelah lulus jadi sarjana, bekerja, menabung. Kalau sudah bekerja bersama mantan, uangnya tidak akan ngumpul-ngumpul. Ketika mau menikah, tidak punya tabungan. Nah, jadi biarkan saja dulu. Dia bersama orang ketiga, biarkan orang ketiga yang menikmati kerepotan bersama mantan, dan kita bisa fokus kepada kehidupan kita pada saat ini. Itu keuntungannya yang pertama. Ya, tidak repot. Yang kedua, keuntungannya ketika mantan tidak bersama kita, maka sekarang kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena ketika bersama mantan, ya, ini kan untuk pasangan yang belum menikah, maka potensi berdosanya sangat banyak. Ya, namanya orang belum menikah, kemana-mana sudah berdua-duaan terus, boncengan naik sepeda motor, senggolan, berdosa. Ya, maka mendekati perzinahan pun itu kan sudah diharamkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang rusak atau jalan yang buruk. Ya, itu zina. Nah, maka mendekat saja kita sudah tidak boleh. Ya, orang tidak akan berzinah yang besar, yang sesungguhnya, tanpa mengawalinya dengan mendekati perzinahan terlebih dahulu. Kalau begitu, bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Padahal kunci terkabulnya doa-doa kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Ya, nah itu keuntungannya yang kedua. Yang ketiga, ketika mantan bersama orang ketiga, sekarang kita bisa menata karir kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Ini penting sekali nih, karena inilah fondasi kehidupan kita ketika kita akan menikah nanti. Ya, bayangkan menikah, tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, tidak punya bisnis, tidak punya apapun, tergantung kepada orang tua semua, repot juga. Ya, nah sekarang orang ketiga, bagaimana dia bisa mempersiapkan itu semua? Karena dia betul-betul repot kan, seperti yang pertama tadi bersama dengan mantan.
Nah, sekarang kita bisa menata itu semua ya, dan insya Allah ketika kita sudah siap, sementara orang ketiga tidak membuat persiapan apapun untuk betul-betul serius dengan mantan, itu tunggu saja waktunya mereka akan berpisah. Dan ketika berpisah, kita tidak ngajak mantan pacaran, tetapi kita melamar dia untuk menikah. Mantan yang usianya sudah semakin dewasa tentu akan memilih seseorang yang serius dengan dia untuk menikah daripada seseorang yang cuman pacaran dan senang-senang saja. Maka sesungguhnya di balik perpisahan kita dengan mantan, itu kita punya peluang yang sangat besar untuk mengambil mantan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.